Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum belajar, berdoalah terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan kepada kalian semua dalam belajar. Belajar di rumah. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Nah, apakah kalian juga pernah belajar di rumah dengan orang tua kalian? Tentunya pasti pernah ya, apalagi di masa pandemi ini. Kalian pasti belajar di rumah dan orang tua kalian pasti membantu tugas-tugas kalian. Kegiatan kebersamaan bersama keluarga. Yuk sekarang kita cari tahu kebersamaan setiap keluarga dalam menjalankan agamanya masing-masing. Yang pertama, ada Siti yang sedang mengaji bersama keluarganya. Dan ada Dayu beribadah bersama keluarganya di pura. Lalu ada Lina yang beribadah bersama keluarganya di wihara. Dan Edo beribadah bersama keluarganya di gereja. Beni pun juga beribadah bersama keluarga di gereja. Sedangkan Lani beribadah bersama keluarganya di kelenteng. Perlu kita ketahui, di Indonesia ada 6 agama atau kepercayaan yang diakui. Apa saja itu? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi ada 6 agama yang sudah diakui di Indonesia. Sekarang kita pelajari ke-6 agama yang ada di Indonesia ini. Yang pertama ada agama Islam. Agama Islam tempat ibadahnya di masjid dan hari besarnya adalah Hari Raya Idul Fitri. Untuk agama Kristen, tempat ibadahnya di gereja. Sedangkan untuk hari besarnya adalah hari Natal. Dan agama Katolik ini hampir sama dengan agama Kristen. Tempat ibadahnya di gereja dan hari besarnya juga hari Natal. Lalu ada agama Hindu. Agama Hindu tempat ibadahnya di pura dan hari besarnya adalah hari Nyepi. Lalu ada agama Buddha. Agama Buddha tempat ibadahnya di wihara dan untuk hari besarnya hari Waisak. Dan yang terakhir ada agama Konghucu. Konghucu tempat ibadahnya di kelenteng, sedangkan hari besarnya adalah Tahun Baru Imlek. Setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ini adalah martabaknya yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Kalau satu martabak dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka di dalam pecahan itu dikatakan 1/4. Jadi dalam satu potong ini dikatakan 1/4 dari 4 bagian yang ada. Suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4.
Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Nah, jadi fabel itu adalah dongeng. Dongeng yang tokoh-tokohnya atau pemerannya adalah berbagai jenis hewan. Dan dongeng ini adalah cerita fiksi. Cerita fiksi itu bukan cerita nyata, hanyalah khayalan yang dibuat oleh pengarang atau penulisnya. Dan sekarang silahkan kalian baca Dongeng Bebek Selalu Hidup Rukun di buku paket tema 7 kalian masing-masing di halaman 45 dan halaman 46. Lalu setelah membaca Dongeng Bebek Selalu Hidup Rukun, kerjakan tugasnya di halaman 47. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.